mengenai proses masuknya agama Hindu-Buddha serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. So, ikutin terus ya. Menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni masyarakat Nusantara berperan pasif dan masyarakat Nusantara berperan aktif. Masyarakat Nusantara berperan pasif maksudnya adalah masyarakat Nusantara mempelajari agama Hindu dan Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Nusantara. Sedangkan masyarakat Nusantara yang berperan aktif, yakni masyarakat Nusantara mengajar langsung ke India dan Cina untuk mempelajari agama tersebut secara mendalam, kemudian kembali lagi ke Nusantara sebagai penyebar agama tersebut. Nah, dari dua cara tersebut muncullah 5 teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha, dan 3 yang berperan pasif dan 2 diantaranya yang berperan aktif. Berikut teori-teorinya. Yang pertama, ada teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Noort, dan beliau mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha, sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut untuk raja dan rakyatnya. Yang kedua, yang termasuk dalam kategori teori pasif, adalah teori Vaishya. Teori Vaishya sendiri dikemukakan oleh N.J. Krom, yang menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha penyebar utama agama tersebut di Nusantara, karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin. Ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka memperkenalkan agama dan kepercayaan kepada masyarakat di Nusantara. Yang ketiga, ada teori kesatria. Pada zaman masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara, di dataran India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah dalam peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lambat laun, mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya mereka anut. Nah, teori ini dikemukakan oleh Sisselberg, Muckridge, dan Simmons. Lalu selanjutnya ada teori arus balik. Teori ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran agama Hindu dan Buddha yang pesat di India, kabarnya sampai terdengar sampai ke Nusantara loh, dan kemudian menarik minat para kaum terpelajar di Nusantara untuk berguru ke India. Setelah mereka berguru dan pulang ke Nusantara, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sebagai pemuka agama dan pendeta. Teori ini dikemukakan oleh Van den Bosch. Nah, yang paling terakhir ada teori sutra. Para budak dari India dan Cina datang ke Nusantara dibawa oleh para pembelinya. Ada sebabnya, karena mereka mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar. Hal tersebut membawa perubahan pada penduduk Nusantara yang awalnya memeluk animisme dan dinamisme berganti memeluk agama Hindu atau Buddha. Teori ini dikemukakan oleh Van Weber. Nah, sudah jelas kan mengenai teori tadi? Intinya adalah kebudayaan Hindu dan Buddha tidak hanya mempengaruhi cara beribadah masyarakat Nusantara pada zaman itu, tetapi juga memberikan beberapa peninggalan lain. Misalnya, seperti kerajaan yang pernah berkuasa, seperti kerajaan Majapahit,
Singosari, Kerajaan Kediri, Kerajaan Tarumanagara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Kutai, Kerajaan Mataram, dan lain sebagainya. Ada juga tempat keagamaan, prasasti, cara hidup, dan masih banyak lagi. Jangan lupa ya, share ke teman kalian video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.